Ya itu tadi, aku nggak punya ilmunya. Ya. It's very simple. Kalau otak marketingnya satu, Saya bukan hanya memberikan pesan, tapi juga meneteskan kesan. Di musim puasa ini, di bulan Ramadan ini, saya juga ingin menurunkan topik mengenai ekonomi syariah dan juga renungan-renungan yang saya kira penting bagi umat Islam dan juga non-Islam untuk mendengarkan, karena kita spirit toleransi di dalam bangsa kita ini harus terus kita pelihara dan tentu saja harus diawali dengan saling mengetahui apa yang sebetulnya dirasakan, apa juga hukum-hukumnya yang barangkali ini juga bermanfaat bagi kita semua. Nah, tamu saya kali ini sudah lama sekali saya cari dan ini sahabat saya adalah Pak Prof. Dr. Antonio Safei. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Prof. Sehat-sehat. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Ya, dulu Very pernah large. kesini kan? Pada Ya, waktu itu saya juga minta bacakan doa pada waktu itu ya. Dan beliau ini adalah Profesor Ekonomi Syariah dan juga pendiri Institut Agama Islam Tazkiyah. Betul Sekarang ya? Universitas Tazkiyah. Sekarang jadi Universitas Ya, Tazkiyah. Alhamdulillah. Cerita sedikit tuh, Tazkiyah itu bagaimana sebelum kita cerita bulan puasa dan beberapa hal yang menjadi Jadi pertanyaan sesungguhnya Tazkiyah itu artinya tumbuh berkembang dengan bersih. Akar katanya sama dengan zakat. umum. Ya, oh, oke. Jadi dia tumbuh berkembang tapi kudu bersih gitu loh. Nah jadi tapi kalau secara bahasa Ya. T-nya itu stand for tauhid, Oke. A-nya amanah, Tauhid, amanah, Z-nya zero defect quality, zero defect quality, oke. K-nya knowledge competent, Oke, knowledge competent. kemudian I-nya inovatif istiqomah, kemudian A terakhir achievement through teamwork. Ah, ini istilah manajemen semua ini. Ini manajemen semua. Manajemen Jadi- semua. Jadi itu begitu. merupakan core principle yang kita anut lah. Saya jadi teringat dengan doa setelah atau saat sholat duha itu ya. Ya. Ya, doa untuk rezeki ya. Ya. Nah, saya bicara dengan istri saya begitu dan kemudian saya dalami sampai kemudian saya terinspirasi karena nama Tazkiyah tadi. Betul. Ya. Nah, terus kemudian dia kirimkan dan saya baca-baca begitu sampai kemudian saya terkejut begitu dan saya perlu penjelasan. Barangkali penting untuk saudara-saudara sekalian semua di sini ya. Jadi- Doanya jadi kan bilang begini. Baik. Ya Allah, apabila rezekiku Di langit. berada di atas langit, Turunkan. maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Nah, ini yang saya kaget. Apabila haram, sucikanlah. Nah, mohon penjelasan. Walaupun ada kalimat selanjutnya, tapi saya kira Ya mungkin bisa memang penjelasan. doa salat duha ini sangat dahsyat ya. Ya. Dari langit turunkan, dari bawah dinaikkan, dari jauh didekatkan, yang sedikit dibanyakan, yang sukar dipermudah, Ya. yang haram itu dimudahkan kita ke samping sehingga tidak masuk gitu loh. Artinya misalnya ini kita sudah niat Ya. ada gratifikasi di satu proyek. Hmm. Nah, kita diminta untuk dijalankan Menghindari yang itu. sehingga kita ketemu jalan lain. Nah, memang Tuhan itu selalu mengatakan, aku akan tutup pintu yang satu, aku Ya. akan buka pintu yang lain. Nah, sesungguhnya kita itu suka ngejar satu proyek. Ya. Kita anggap itu adalah yang terbaik, terbesar. Mhm. Nah, padahal sesungguhnya ada yang lebih bersih, lebih baik, dan lebih suci bagi kita. Harusnya itu yang kita Yang kita ambil. harus. Ya. Jadi keinginan untuk orientasi kepada halal itulah yang dengan doa ini. Kalau seandainya halal, sucikanlah. Jadi kalau ada niat halal, belokkanlah ke jalan yang suci. Seperti itu. Ya. Jadi bukan berarti kita sudah terbelenggu jatuh di tempat yang salah, mengambil yang haram itu. Kalau gitu Terus nanti kemudian, akan the goal justifies the means. Itu tidak boleh. Tujuan menghalalkan segala cara. Ini yang haram. Ya. Sucikanlah, ya udah, saya udah dapat korupsi, kemudian saya bersedekah gitu. Ya, Nah, ini yang bersedekah atau kita cuci umroh terus begitu. Nah, yang bahaya itu kan gini, Prof. Korupsinya 50 miliar, Ya. oke, sedekahnya 5 juta. Tidak ada orang yang korupsi 50 miliar, sedekah 60 miliar, nggak ada itu. Nggak ada ya, Nggak ada. melebihi ya. Nah, itu namanya tuh bukan mensucikan, tetapi repositioning atau public relation. Jadi supaya dia kelihatan suci, dia bangun musola, dia kirim orang umroh, kasih-kasih ke anak yatim, tetapi di sisi yang lain dia menghancurkan bangsa dengan mengkorupsi anggaran pendidikan, dengan mengkorupsi sekolah, dengan mengkorupsi minyak atau mengoplos, segala macam lah. Itu Tetapi mudaratnya dia lebih banyak. mudaratnya lebih besar. Makanya Allah itu tidak menerima
sadaqah min gululin au min haramin. Jadi Tuhan itu tidak akan menerima sedekah tetapi dari sananya itu haram. Tuhan lebih tahu apa yang ada dalam seorang yang korupsi kemudian dia mau seolah-olah mensucikan diri, itu dosanya itu 2 kali. Satu udah haram, yang kedua ingin mengelabuhi Tuhan, dia bisa mengkamuflase. Jadi 2 kali gitu. Memang ada teman suka bertanya kepada saya, katanya, Antonio, boleh nggak kita sebagai seorang Muslim atau bangsa Indonesia kaya sekaya-kayanya? Kata saya boleh dengan 3 syarat. Apa itu? Oke. Yang pertama saya singkat dengan HRB. 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 Haknya? Haknya halal. Halal, oke. Halal itu artinya caranya benar. Hukumnya diikutin, environmentnya terjaga, kemudian semua tata cara prosedur diikutin. Jadi secara agama benar, secara negara benar. Jadi halal caranya, halal hukumnya. Yang kedua, sekaya apapun kita harus yakin ini adalah dari Tuhan. Jadi R itu rendah hati. Oh, rendah hati. Ya banyak orang kan orang yang kaya sombong, orang yang berkuasa sombong, orang yang cantik sombong. Jadi sekaya apapun kita harus mengatakan ini ada dari Tuhan kita. Kita nggak boleh sombong. Yang ketiga B, berbagi. Berbagi. Jadi sekaya apapun seseorang itu ketika keluar zakatnya, keluar sedekahnya, keluar wakafnya, keluar CSR-nya, beri gaji yang layak. Kemudian di sekeliling kita itu kita bagi, orang itu akan mendoakan. Semoga si Pak Haji ini tambah kaya. Karena jika kalau dapat rezeki pasti dia kita berbagi. Dia berbagi. Jadi nggak ada masalah sesungguhnya. Dan itu sebenarnya sebuah konsep yang mengurangi kesenjangan ya. Ada bagian yang menjadi haknya masyarakat. Jadi dengan konsep HRB ini halal, rendah hati, berbagi. Kan susah. Udah punya duit triliunan, rendah hati itu susah. Kalau kita baru belasan juta, rendah hati memang biasa gitu kan. Nah kemudian penyakit orang kaya itu adalah bakhil, kikir. Kikir. Jadi kekikiran itu adalah salah satu penyakit orang kaya. Nah jadi dengan kita semakin kaya dia semakin pengen lebih kaya dan tidak berbagi. Sesungguhnya kalau konsep dalam Islam itu ketika kita memberi hakikatnya itu adalah untuk kita juga. Karena itu adalah menabung, namanya PMA. Penanaman modal akhirat. Jadi semakin kita banyak menabung, sesungguhnya kita akan menabung. Dan yang luar biasanya, saya punya namanya disebut dengan akuntansi ilahiyah, akuntansi Tuhan. Jadi kalau di dunia kita nabung mungkin cuma 5%. Investasi katakanlah 10, 20, 30% itu luar biasa. Nah, tapi jika kita investasi dengan Tuhan, rate of return-nya itu 70.000%. 70.000%. Ini angka benar dari ayat atau angka ini, hitungannya Pak Ustadz? Ayatnya Al-Baqarah 261. Jadi bunyinya gini. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang yang menginvestasikan uangnya di jalan Allah seperti nanam jagung. Nanam 1 butir, kemudian tumbuh 7 bulir, 7 dahan. Dari dahan ada 100 bulir, jadi 700 kali. Nah kalau dari 1 ke 2 kan 1 kali 100%. Kemudian menjadi 1000% itu kan 10 kali. Udah 1000. Nah kemudian ini 700 kali. 700 kali. Nah nolnya itu 4. 10.000 ya? 70.000%. 70.000%. Nah bedanya. Kalau tabungan di dunia, banknya itu bisa dilikuidasi. Atau rupiahnya bisa turun. Ya dimakan tikus ya. Dimakan tikus. Karena nilai kursnya turun terus. Gitu ya. Tapi kalau tabungan Tuhan kan banknya tidak ada likuidasi. Dan tidak turun terus. Kekal abadi. Tahun lalu saya sempat lihat itu ada podcast-podcastnya. Dan bicara tentang korupsi. Ada kegundahan dengan korupsi. Kalau saya dari dulu gundah. Ya, dan sekarang ini saya makin gundah. Setiap hari kita lihat seperti itu dan sudah bercampur juga dengan politik dan semakin ngeri. Jadi saya pernah tulis 1 chapter di ensiklopedia saya. Perang Nabi terhadap koruptor. Jadi dia menyatakan perang. Jadi kenapa itu perang? Karena dalam tradisi Islam itu sangat amat banyak sekali ayat maupun hadis
yang mengatakan kita itu harus bebas dari uang haram. Kenapa? Diingatkan berkali-kali ya. Berkali-kali. Bahkan ada satu hadis mengatakan semua orang yang mati dalam syahid itu akan masuk surga kecuali dia punya hutang dan korupsi. Pernah ada satu cerita, ada orang yang berperang. Udah gitu mengorbankan jiwanya, mengorbankan seluruhnya. Meninggal. Kemudian kata Rasul, dia ahli neraka. Lah, sahabat Padahal dia pejuang. Pada pejuang. Berjasa. Bahkan mengorbankan jiwanya. Kata Rasul, saya dapat wahyu, periksa jaket perangnya. Diperiksa. Ternyata dia mencuri uang dari APBN, dari Baitul Mal. Jadi ada harta pampasan perang, belum dibagikan tapi dia sudah ambil dulu, securi dulu. Nah, jadi ini menunjukkan betapa dahsyatnya dosa mencuri itu. Karena itu adalah uang rakyat, uang Baitul Mal, dia sudah ambil sebelum dibagikan. Nah, jadi meninggalnya dia, syahidnya dia, berjuangnya dia itu tidak bisa mengampuni. Demikian juga kata Tuhan, semua dosamu akan aku ampuni. Kan dosa itu kalau kita bertobat, menyesal, kemudian berazam tidak akan mengulangi. Itu kan syaratnya kan? Berjanji tidak akan mengulangi. Kemudian berhenti. Kemudian kita minta ampun kepada Tuhan dan kita tidak akan mengulangi. Ada satu lagi. Kalau itu milik rakyat, harus dibalikin. Harus dikembalikan. Nah, bahayanya korupsi ini, Prof. Kalau misalnya saya ngambil uang teman saya, saya balikin gampang kan? 1 juta terambil saya balikan. Ada pagar tetangga saya tertabrak, saya beresin, lunas. Yang bahaya itu jikalau seorang camat, dia ada proyek irigasi 10 kilo, dia ambil setengah kilo proyek irigasi itu. Nah, tapi dari setengah kilo ini dia ada sunat lah ini. 3.000 dia sunat. Ada 3.000 petani yang tidak terairi. Maka di yaumil kiamah nanti dia akan bertanggung jawab ke 3.000 orang ini. Itu camat. Kalau bupati, lebih banyak lagi. Kalau bupati kesekian juta orang. Kalau gubernur yang disunat lebih banyak lagi kesekian puluh juta orang nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Bayangkan kalau seorang presiden, seorang menteri, dia akan bertanggung jawab ke 280 juta orang. Dan itu Anda ingatkan melalui podcast itu. Jadi ini adalah tugas kita bersama, tugas intelektual, tugas rohaniawan, tugas cendekiawan, bagaimana kita menanamkan bahwa ada yang disebut dengan banyak, ada yang disebut dengan berkah. Saya ada satu pengalaman di Melbourne tempat saya dulu kuliah banyak dengan berkah. Itu dua hal berbeda. Jadi kita itu suka ngejar banyak. Tapi belum tentu yang banyak itu selalu berkah. Misalnya, contoh kasus ketika saya di Melbourne, saya kan suka ngebina adik-adik lah yang datang S1, yang datang S2. Nah, orang tuanya itu bilang, Pak Antonio, nanti kalau ada pengajian anak saya diajak ya. Kata saya oke, nanti saya ada barbecue, ada juga di snow. Seru tuh. Seru kan? Seru, jadi begitu musim dingin berakhir, jadi spring kita bikin sampai barbecue, tapi 15 menit saya ngasih speech lah, ngasih something inside gitu kan. Kata saya kamu datang ke sini, jangan lupa loh dikasih ATM sama orang tua, dikasih apartemen, bayaran juga mahal. Jadi ingatlah what is the purpose to come to Melbourne itu. Diingatkan. Terus anaknya ini cewek dan cowok ya, ada adik-beradik. Kakak beradik, bilang ke saya, Pak Antonio tahu gak? Saya tuh dibuang sama ayah saya. Lah, kata saya gimana? Kamu kan sekolah di sini, sekolah tempat kampus yang mahal. Saya itu overdosis. Adiknya bilang, saya hamil di luar nikah. Terus kata saya, ayah kamu kerjanya apa? Ayah saya sebagai kepala bagian aja di satu departemen. Lah, katanya kok bisa ya? Kok bisa sekolahin anak dan bayarin semua? Nah, dari situlah seorang kepala bagian itu bisa nyekolahin anaknya di Melbourne, punya apartemen sendiri, mobilnya juga bagus. Nah, katanya kelihatannya rezeki ayah saya itu nggak halal. Anaknya menyadari itu? Anaknya menyadari. Karena dia ngukur gitu, gaji yang resminya berapa, kemudian banyak orang tua yang tidak paham ya bahwa anaknya bisa membaca itu ya. Nah, jadi sesungguhnya itulah arti bedanya banyak dengan berkah. Duit dia ini pasti banyak. Tetapi ternyata tidak membawa keberkahan. Tidak membawa keberkahan. Apa artinya? Kalau
Ya, malah merusak anaknya. Investasi yang paling mahal kan anak. Ya. Puluhan tahun, puluhan miliar. Ya. Anak ini marah. Buktinya dia ngadu ke saya, anak ini marah. Apa yang akan diharapkan kalau anak sudah overdosis, kemudian hamil di luar nikah? Kan seluruh apa yang kita miliki menjadi tidak berarti. Tidak berarti. Oke. Ya. Itulah kenapa sekarang tidak heran banyak pejabat yang anaknya kacau. Boleh jadi income yang diberikannya itu tidak halal, tidak berkah. Nah, bahayanya kan kalau seandainya yang kita pakai nggak halal, kita bisa lepasin, kita bisa sedekahin. Tapi kalau sudah dimakan, jadi darah, jadi tulang, apalagi bayi ya, air susu dikasih ke bayi, itu dahsyat. Masuk ke dalam tubuh, jadi mata, jadi telinga, jadi tangan, jadi kaki. Gimana ngebersihinnya coba? Kan susah. Nah sesungguhnya itulah mungkin yang harus ada dalam hati setiap pejabat, setiap pengusaha, BUMN, BUMD, atau swasta, dimanapun. Kita ini sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap income yang dibawa ke rumah dan yang akan dikasih ke anak cucu kita. Karena kita tuh akan ini ada satu kisah metafor. Ini dalam pengajian ada kisah metafor. Ceritanya ada seorang anak udah masuk surga nih. Mau masuk surga. Di-scan sama malaikat. Lah, diperiksa masa lalunya. Bukan, badannya di-scan. Oh, badannya di-scan. Iya. Hati kamu ini haram. Oh. Kaki kamu juga ini dulu makanannya haram. Oh. Kemudian tangan kamu juga haram scanningnya. Nggak boleh masuk surga. Yang haram-haram nggak boleh masuk surga. Bagian kamu neraka. Dia protes ke malaikat. Itu bukan salahnya dia kan? Ya, dia protes ke malaikat. Malaikat, saya kan cuma makan sayur asem. Saya makan tahu tempe, ini kan halal semua. Ini yang nyiapin siapa? Ibu, dipanggil ibu. Ibunya udah masuk surga, ditarik lagi. Diadilin anak sama ibu. Kenapa ngasih makan gini? Saya kan ibu cuma masak doang. Duitnya dari bapak. Oh. Dipanggil lah si bapak. Berantai, efek berantai. Jadi si anak, si ibu, si bapak diadilin semua. Padahal bapaknya udah di surga. Mau masuk sudah nggak jadi kan? Nggak jadi. Tiga-tiganya masuk neraka. Oh, tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Padahal anaknya tidak berdosa. Bersalah, ya, tetapi kan ada dalam tubuhnya ada yang haram. Oh. Surga kan hanya untuk orang suci. Surga kan hanya untuk orang bersih. Ya. Ini metafor yang dahsyat sekali ya. Ya, jadi hati-hati dengan banyak jikalau tidak suci itu Tuhan itu anak kita jadi kacau balau, anak kita kena narkoba, kemudian bisa jadi kena penyakit. Jadi sesungguhnya rezeki itu kan ini kan dalam accounting ya. Ada disebut tangible dan intangible. Oh iya, yang kita kan belajar. Yang tampak dan tidak tampak, yang bisa dipegang dan tidak bisa dipegang. Jadi kita itu suka menganggap bahwa rezeki itu adalah hanya yang tangible. Yang bisa dihitung. Ada rumah, ada kantor, ada tanah, ada sertifikat, ada motor, ada mobil, itu tangible. Tapi ada rezeki yang tidak bisa dihitung. Ketenangan kita, kebahagiaan kita, kesehatan kita. Istri kita yang soleha, suami yang baik, anak yang berhasil, anak yang berguna. Itu kan sesungguhnya rezeki, rezeki yang intangible, yang juga nilainya itu lebih besar. Tuhan itu terkadang memberikan rezeki yang intangible jauh lebih besar daripada yang tangible. Mungkin tidak banyak. Jadi kita tadi berawal dari doa sholat duha tadi ya. Pintu rezeki, yang rezeki itu tadi, yang bagaimana kita mengeluarkan rezeki dan menyucikan yang haram begitu ya. Dan itu kemudian kita bisa urai haram itu seperti apa dan dampaknya kemana, dan rezeki itu bukanlah sesuatu yang sifatnya tangible semata-mata. Jadi satu nama baik, keluarga yang baik, reputasi anak yang juga bahagia, anak yang sukses. Bahkan sekarang di zaman digital itu semakin terbuka, ada yang disebut dengan digital asset. Aset digital, follower kita banyak, follower prof banyak, orang yang suka banyak, itu kan aset. Ya, sekali kita berbuat yang tidak benar kena cancel culture kita ya, hilang semua. Itu kan aset yang mahal. Nah, cuman orang itu terkadang suka salah kaprah. Yang dimaksud dengan haram itu cuman yang tangible. Tangible, kalau dalam Muslim uang, itu daging babi, kemudian juga arak, bangkai. Yang memabukkan, yang tidak boleh dimakan. Tapi sesungguhnya haram itu bukan dari situ. Cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya itu korupsi atau tidak, gratifikasi atau tidak, melanggar atau tidak. Kan dari situ tuh. Nah, kemudian bagaimana transaksinya.
Transaksinya apakah menzalimi orang lain atau tidak, apakah kita menepati janji dibayar setelah 1 bulan atau tidak. Demikian juga yang lebih dahsyat adalah apakah kita mubazir atau tidak, pemborosan atau tidak. Nah di situ juga ada juga. Nah terutama yang paling besar adalah dari cara mendapatkannya. Istilahnya itu halal bizatihi dan halal bihukmihi. Halal secara zat dan halal secara hukum. Boleh jadi ini ada sayur asem, Prof. Ya. Halal. Halal. Boleh jadi ini adalah pisang, jeruk. Fisiknya halal, tapi karena gratifikasi kan jadi haram. Puasa ini sesungguhnya itu Ramadan ini adalah satu university, satu sekolah. Tuhan itu melarang kita memakan yang halal di jam tertentu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa tujuannya? Agar setelah Idul Fitri kita bisa menahan dari yang haram. Oh, jadi bukan hanya pada masa itu saja, itu. tetapi itu menjadi bentuk sifat gitu ya, menjadi sikap hidup. Sikap hidup. Jadi kita namakan Ramadan is a madrasah. Ramadan adalah satu madrasah, di dalamnya ada menahan haus, menahan lapar, menahan marah, menahan pandangan, kemudian kita menahan emosi, dan kita juga menahan sesuatu yang tidak halal. Kan dengan isi jadi nggak boleh sementara. Oke. Menahan ini adalah satu yang dilupakan. Kenapa dilupakan? Indonesia sejak merdeka tahun 45 sampai 2025 udah berapa puluh kali puasa? 45 ya. Ke 2025. Itu 80 kali, Prof. 80 kali. Jadi bangsa Indonesia ini sudah puasa 80 kali. Kalau saja 1 kali puasa menjadi soleh 1% aja. Ini atomic habit ini. Atomic habit. Atomic habit. Atomic habit. Ya. So if every year increase getting better 1%, meaning 80%. Kita sudah menjadi lebih baik bangsa ini 80%. Ya, kalau begitu saya jadi teringat juga dengan orang yang menghancurkan rumah ibadah orang lain ya. Tapi mukanya kasar, kaku dan marah begitu ya. Kan dia kurang pengendalian diri kan sebetulnya. Itu dalam Al-Quran itu dilarang. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwam bighairi. Jangan kamu mencerca orang-orang yang berbeda agama dengan kamu. Oke? Karena dia akan mencerca balik tanpa ilmu pengetahuan. Jadi kita itu dilarang untuk merusak gereja. Dilarang merusak kuil. Dilarang untuk mengganggu peribadatan orang lain. Oke? Karena apa? Karena mereka akan berbalik merusak masjid, dan itu menjadikan masyarakat menjadi tidak baik. Bahkan dalam masyarakat Nabi, orang-orang non Muslim itu dijaga. Kalau Muslim kan ada pajak, ada zakat. Oke, mereka juga ada kontribusi. Nah, kontribusi itulah kewajiban pemerintah Nabi untuk menjaga mereka. Jadi tidak boleh itu. Saya jadi teringat kisah ini tentang sebuah masjid di Damaskus. Oh, Umayyad Mosque. Bani Umayyah itu ya. Umayyah Mosque itu dikelilingi oleh 9 gereja. Saya sempat tanya, ini bagaimana ceritanya? Katanya dulu ketika Bani Umayyah masuk ke situ, itu dia bilang ini gereja dulu. Tapi masyarakatnya menjadi Muslim. Mereka menjadi ibadah di situ. Dan kemudian sebagai gantinya dibikinkan gereja di sekitarnya sesuai dengan kelompok-kelompok gerejanya. Jadi tidak dihancurkan, tidak dirampas, tetapi dibikinkan bagi yang umat yang lain di situ. Terlebih lagi sekarang pemerintahan sekarang itu merawat dengan baik. Dan perkembangan di Syria hari ini sangat-sangat menarik. Jadi minoritas-minoritas yang Kristiani, demikian juga Druze, yang Zarathustra juga, itu mereka dijaga. Mereka sekarang punya satu konstitusi baru. Di Suriah atau di mana ini? Di Syria. Di Syria ya. Yang tadi Umayyad Mosque itu kan di Damaskus. Oke. Presidennya namanya Ahmad Syara. Itu dengan DPR sementara itu mengeluarkan konstitusi sementara yang isinya adalah menjaga minoritas. Jadi ini sangat baik sesungguhnya. Dan ini meneruskan tradisi ya? Ini meneruskan tradisi. Nah, bagaimana dengan kisah Umar bin Khattab ketika ke Yerusalem itu? Ke Yerusalem juga, yang itu kemudian juga menjadi Dome, The Dome of the Rock. The Dome of the Rock begitu ya. Itu di depan gereja. Nah ini kan yang menarik waktu itu ketika Umar bin Khattab datang ke Yerusalem itu atas permintaan pendeta besar waktu itu namanya Sophronicus. Sophronicus ini mengatakan ini pintu gerbang Yerusalem tidak akan diberikan kecuali ke Umar bin Khattab.
Saya ke Amirul Silakan Mukminin. masuk. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab datang dari Madinah ke Yerusalem, kurang lebih 1 bulan perjalanan. Ya. Diterimalah, katanya saya berikan kepada Anda untuk menjaga keamanan di sini. Nah, Oleh Uskup Sofrinus itu. Sopronikos itu. Ya. Nah, kemudian Umar bin Khattab diminta untuk mau cari masjid, nggak ada. Ya, dia mau Waktu sholat itu, di mau mana sholat. ini? Ya. Nah, tapi dia tidak mau sholat di dalam gereja. Kenapa dia tidak mau? Nanti jikalau saya sholat di situ, Ya. umat muslimin akan sholat di situ. Diambil semua gereja. Nah, tetapi dia membangun Masjid Umar. Ya. Ada Masjid Umar Di depan itu. dekat situ, Ya. kemudian juga merapikan lagi Masjidil Aqsa, dan kemudian juga istilahnya waktu itu belum ada The Dome of the Rock, belum ada. Ya. Karena kalau yang keemasan itu namanya The Dome of the Rock. Ya, Kalau itu Masjid belakangan ya. Itu belakangan. Belakangan, Itu ya. di Umayyah. Sementara kalau Masjid Aqsa yang hijau di depannya itu. Al-Aqsa itu. Nah, tetapi intinya di situ dia menerima dari pendeta Sopronicus pesan kedamaian. Kemudian dia tidak mau merubah gereja itu supaya jadi masjid, karena kalau dia sholat di situ nanti umat Islam akan sholat juga di situ. Ya, Gitu. Nah, kemudian dia membangun masjid Dan itu sendiri. keteladanan ya. Itu keteladanan. Saya beberapa kali ke situ. Ya. Nah, sekarang di situ kan ada tempat Yesus Christ Ya. naik ke langit ya. Ya. Namanya gereja Kiamah. Ya. Kiamah itu artinya bangkit. Sampai sekarang masih ada. Dan itu dahulu tempat Umar bin Khattab disuruh sholat di situ. Tapi dia tidak melakukannya. Jadi banyak sekali sesungguhnya dari catatan sejarah yang menunjukkan bagaimana toleransi, bagaimana saling menghargai tanpa mengurangi kepercayaan kita masing-masing. Nah, di Indonesia ini sesungguhnya itulah yang kita butuhkan. Nah, tetapi pelajaran yang paling penting dari Ramadan ini, saya kembali lagi, kita sudah puasa 80 kali. Ada satu yang belum kita dapatkan dari Ramadan ini, yaitu kemampuan menahan diri. Dari Ramadan di-extended sampai ke Syawal, sampai ke bulan-bulan berikutnya selama setahun. Nah, padahal Ramadan ini kan blessingnya banyak. Ya. Blessingnya itu dari sisi finansial ada blessing. Nah, misalnya hanya bulan ini di mana income itu nambah 2 kali. Adanya Ada THR. THR ya. THR kan bukan untuk Muslim aja. Ya, semuanya Yang dapat. Hindu, Kristen, Ya, Buddha dapat ya, semua. Ya, berlaku umum. Dan bulan ini, Prof, adalah inflasi terbesar sepanjang tahun. Nanti Prof bisa lihat. Jadi kenaikan sandang, pangan, papan, telekomunikasi, penerbangan, otomotif, motor, kue-kue, elektronik, everything increase. Jadi bulan ini adalah bulan festival komersial. Iya. Oke. Dan yang lebih menariknya lagi, Karena permintaannya naik. yang memproduksinya bukan Muslim. Coba ya, saya suka berkelakar ya ke ibu-ibu ya. Apa merek kue kering paling terkenal yang ada di meja-meja Lebaran? Oh iya. Kongguan. Kongguan, ya. Itu kan tidak puasa itu. Kemudian kita pakai telepon Ya. Samsung. Ya. Kita sedekah ke Korea Selatan kan. Ya. Nah, kemudian kita pulang naik motor, mereknya Honda, Yamaha. Sedekah ke Cina, sedekah ke Jepang. Ada naik pesawat, Ya. itu Boeing Airbus. Oke. Nah, jadi sesungguhnya ini adalah ibadah Islam, Ya. tapi kita bersedekah ke dunia loh. Saya pernah Dan jangan lupa juga ada war takjil ya. Nah, jadi ada satu festival finansial dan komersial yang diberikan oleh umat Islam kepada dunia. Jadi ini adalah rahmatan lil alamin. Jadi termasuk juga semua telekomunikasi, parcel, bahkan orang yang tidak pernah jualan. Ini buka menjelang takjil ada pedagang kagetan. Ya. Saya ingin beralih sedikit topik. Pertama kali saya ketemu dengan Pak Ustadz Antonio, masih ingat, di Metro TV. Iya. Ya, pada saat itu kalau tidak salah lagi banyak ramai dibicarakan tentang ekonomi syariah, gitu ya, bank syariah dan sebagainya. Nah, kita bertemu, berpapasan, saya menyapa karena saya sering lihat di TV. Prof juga menyapa saya, kita ngobrol dan kemudian ceritalah akan berangkat ke mana? Ke Maroko ya. Terus saya tanya, ada apa di sana? Saya diminta memberikan ceramah tentang hukum syariah gitu ya. Terus bisik-bisik dia bilang gini, ini yang menjelaskan bukan orang Arab, ya, orang Tionghoa katanya, dan mualaf pula, dia bilang begitu ke saya. Jelasin dalam bahasa Arab pula. Dan menerangkan kepada orang-orang Arab. Dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab. Oh, dalam bahasa Arab. Iya.
Apa yang sebenarnya Jadi gini kan. Anda alami saat itu? Jadi beberapa negara, terutama di Afrika ya, itu mereka termasuk baru atau ketinggalan dalam mengenal tentang Islamic Banking and Finance. Nah, termasuk Maroko. Nah, ada beberapa kampus yang menyelenggarakan tentang apa namanya, bagaimana perkembangan dan prospek tentang keuangan syariah, baik banking, capital market maupun money market. Nah, ada namanya Universitas Muhammad V. Muhammad V. Itu UI-nya lah. Di College 1 kan sekarang tuh Muhammad 6. Nah, sebelumnya Hasan, sebelumnya Muhammad 5. Sekarang Muhammad 6. Nah, jadi universitas dinamakan dengan nama raja. Nah, saya diundang, maka saya jelaskanlah tentang ini loh prinsip-prinsip syariahnya, ini loh produk-produknya. Kemudian inilah kesempatannya, inilah tantangannya, apa yang harus kita siapin kalau kita mau buka Islamic Banking. Nah, saya ngejelasnya dalam bahasa Arab. Katanya, kamu wajahnya Chinese. Ya, saya Chinese. Kemudian saya juga kenal Islam masih baru. Anda kecil di Palembang? Apa dari orang tua saya dari Guangzhou. Oh, Guangzhou. Dari Guangzhou, kakek dari sana. Ayah lahir di sini. Nah, saya ini jadi keturunan ketiga lah. Keturunan ketiga. Tapi kalau kakak saya nomor 1 sampai nomor 6, saya nomor 7 ya, Muslim sendiri. Ayah itu Konghucu. Nah, tapi di rumah itu cukup Pancasilais lah, kita cukup bebas. Walaupun ayah waktu itu rada marah ya. Katanya, Antonio, kamu boleh milih agama apa aja, kecuali Islam nggak boleh dipilih. Kata saya, piye taiki? Kenapa? Kunaon ya, kunaon. Dicari ya, yang dilarang dicari. Nah, mungkin ayah itu melihat, kata dia, ini siapa yang suka korupsi di pemerintahan? Muslim kan? Ya, Muslim. Siapa yang suka hilang sendal di masjid? Kata dia. Muslim kan? Kemudian siapa yang suka kotor-kotor di sana-sini? Muslim kan? Saya nggak bisa jawab itu. Akhirnya belakangan saya jawab ayah. Kata saya, ayah harus bedain, satu Islam, dua Muslim. Islam itu adalah, Muslim itu adalah orang yang KTP-nya tertulis Islam. Tapi Muslim itu adalah orang yang benar-benar menjadikan Islam sebagai way of life, jalan hidup, mengikuti perintah Quran, perintah Nabi. Itulah generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Yang di Indonesia yang ayah lihat itu adalah Muslim. Persis seperti perilakunya tidak mencerminkan itu. Persis seperti ayah kalau ke New York, siapa yang mencuri? Orang Kristen. Kalau seandainya nanti ke Ireland, siapa yang mencuri? Orang Katolik ya. Siapa yang berzina di Thailand? Ya orang Buddha. Karena mayoritasnya. Nah, akhirnya ayah berubah pikiran dikit. Tapi sekarang saya dengan ayah baik sekali. Yang menarik kalau orang ngundang saya ceramah, saya jadwalnya padat kan, jadi susah katanya ngundang Antonio nih, datang ke ayah. Jadi ayah, ini katanya ada teman ayah katanya, kamu datangin ya, dia ngundang ceramah katanya. Jadi sebagai pemberi referensi yang paling kuat gitu ya. Kalau ayah udah memerintah, saya nggak bisa nolak. Jadi menarik. Pak Antonio, menarik sekali Anda mendirikan universitas, tadinya Institut Agama Islam, sekarang menjadi Universitas Tazkiyah, dan Anda adalah sebagai salah seorang pelopor ekonomi syariah di Indonesia, perbankan syariah. Saya setiap kali meeting dengan bank-bank syariah, asuransi syariah, nama Pak Antonio ini tidak pernah tidak disebut. Sebagai advisor, sebagai yang memberi warna pada dunia keuangan syariah Indonesia, begitu ya. Nah, tapi saya membaca data yang mengejutkan bahwa kontribusi usaha dan pembiayaan syariah terhadap PDB itu katanya mencapai 46,7%. Saya kurang percaya rasanya angka seperti itu, gitu ya. 46,7%, alami kenaikan 10% sepanjang tahun 2024. Rasanya nggak begitu, Pak. Apakah memang keuangan syariah atau ekonomi syariah sekarang sudah begitu kuat? Jadi begini sih. Kalau kita bicara tentang ekonomi syariah, itu harus dibedakan antara keuangan syariah dengan ekonomi yang halal, gitu ya. Jadi kalau disebut keuangan, kalau disebut ekonomi syariah itu jangan diterjemahkan sebagai keuangan syariah, tetapi lebih kepada economic industry manufaktur, termasuk makanan, minum, hotel syariah, dan semua sesungguhnya apa yang ada dalam APBN itu syariah, kecuali sedikit aja. Jadi yang halal itu kan banyak, yang haram kan sedikit. Jadi begini, Prof. Saya mungkin lebih ekstrem lagi angkanya. Sesungguhnya
Indonesia ini ekonominya itu mungkin mendekati 90% sudah syariah. Syariah, ya. Oke. Ekonomi ya. Ekonomi ya. Bukan keuangan. Bukan keuangan. Jadi batu bara ya syariah kan. Aluminium syariah. Furniture syariah, sepatu syariah, semen. Bermasalah itu nanti di banking. Kalau masih ada konvensionalnya berarti bermasalah. Demikian juga di insuran. Nah, itu ada sendiri. Nah, memang keuangan syariah itu masih kecil sekitar 7%-an. Oke. Tapi kalau ekonomi halal tuh gede banget. Gede banget. Ya, angkanya nggak bisa disebut seperti itu. Itu bisa. Dulu juga pernah ada yang berdebat dengan mengatakan seharusnya sertifikat itu bukan sertifikat halal, tapi sertifikat haram. Sertifikat haram begitu. Ya, tapi sesungguhnya itu lebih kepada prosedur, kemudian juga bahan baku, sama higienis. Karena jika sudah tersertifikasi itu ada proses auditnya. Betul. Misalnya bagaimana kitchennya, bagaimana bahannya, bagaimana processingnya, distribusinya bagaimana, tercampur atau tidak. Nah, sesungguhnya antara halal dengan higienis itu berdekatan. Dekat sekali. Kemudian juga misalnya ini kadaluarsa atau tidak. Nah, sertifikasi halal itu sekarang alhamdulillah untuk UMKM dijadikan gratis. Gratis. Nah, bahkan di Tazkiyah kita punya halal center. Tujuannya memberikan edukasi, kemudian memberikan pendampingan kepada UMKM yang ingin punya sertifikasi halal. Nah, sebagai pendamping halal, sifat kita juga hampir gratis. Kemudian proses sertifikasinya juga gratis. Baru untuk industri ada charge-nya. Ada biayanya, dan itu juga sangat murah. Di beberapa negara sekarang halal produk itu sudah menjadi satu industri yang menjanjikan. Seperti Thailand, dia mengklaim the kitchen of the world, dan dia tuh sangat-sangat peduli dengan halal certification. Demikian juga halal tourism di Jepang. Saya kemarin baru dari sana, ternyata mereka itu sangat concern dengan arah kiblat, ada mushaf. Dia juga ada indikator. Karena ada banyak konsumen muslim yang datang ke sana. Iya, karena konsumen muslim dan mereka ingin menarik gitu loh. Tapi di Amerika saya juga pernah bertemu dengan sejumlah tokoh-tokoh gereja. Saya tanya, kalian makannya apa? Mereka tunjukin sama saya. Terus orang sahabat saya, orang dari Arab itu, atau orang Malaysia bilang, kita belinya yang kayak gini, yang ada lambang U di buletin itu. Ternyata itu punya makanan Yahudi, kosher. Terus saya tanya kenapa? Di Yahudi katanya lebih keras lagi, ya aturannya begitu. Terus saya tanya sama yang pendeta Kristen begitu, kenapa Anda belinya ini? Karena lebih sehat, karena paling tidak ada mata lain yang mengawasi katanya, seperti itu. Di mana kedekatannya dengan kosher tadi? Nah, kan dalam tradisi syariah, kosher itu diperkenankan. Ini bahkan halal menurut orang Yahudi ya? Halal menurut Yahudi, oke. Nah, halal secara Islam juga hampir sama, cara penyembelihannya, bahan bakunya, demikian juga cara penyajiannya, kemudian kadaluarsanya. Nah, jadi ketika kita mengatakan ini halal, sesungguhnya kita membuka pasar lebih luas. Ya kan? Karena sebagai muslim, dia ketika makan dia mencari mana yang halal dan menjauhi yang haram. Nah, ketika kita buka restoran halal, yang muslim datang, yang Kristiani datang, yang Hindu datang, yang Buddha juga datang, yang Yahudi juga datang. Jadi sesungguhnya ini adalah satu strategi marketing yang sangat bagus. Baik, Pak Antonio juga kalau tidak salah aktif di PP Muhammadiyah. Saya sesungguhnya pesantren saya itu pesantren NU. Oh, pesantren NU. Dulu ketika saya belajar, ketika SMA saya di NU. Saya dibantu oleh Muhammadiyah untuk kuliah ke Yordan dan ke Mesir. Saya belajar dakwah di Persis. Jadi, di Bandung? Enggak, di Sukabumi. Di Bandung juga banyak Persis. Ada. Saya sangat dekat sekali dengan Muhammadiyah, terutama banyak belajar dari organisasinya, dengan Pak Din Samsudin, dengan Pak Azhar Basir, Pak Lukman Harun, Pak Rahman Jamin. Saya banyak belajar dari mereka. Terutama ini mungkin the biggest Islamic organization luar in the world. Biasa. Mereka asetnya, saya rasa udah di atas 1.000 triliun mungkin. Ya, dan kampusnya pun sampai ke Australia. Kampusnya, gitu nah kebetulan di Australia itu dekat dengan Islamic Center yang saya bangun. Oh, di kota mana itu? Di Melbourne. Di Melbourne. Jadi minta doanya, kami lagi bangun Islamic Center namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu menjadi the first Islamic Center Indonesia di Australia. Itu kurang lebih 2.400 meter. Ya, ini sebenarnya saya ingin bertanya juga, kan Muhammadiyah itu uangnya cukup banyak ditaruh di bank syariah begitu ya. Dan kemudian saya juga ingin tahu latar belakangnya.
akan mendirikan Bank Muhammadiyah sendiri? Jadi Muhammadiyah itu kemarin kita diskusi bahwa sekarang aliran dana Muhammadiyah itu ratusan miliar. Ya. Ada di rumah sakit, Ya, ada di pendidikan, kemudian juga ada di belum rumah-rumah yatim. Ya. Oke. Ya. Nah sekarang masih tercecer di sana sini. Ada niatan yang cukup kuat untuk mendirikan Bank Muhammadiyah. Tetapi mereka itu punya pengalaman yang kurang manis dahulu. Pernah punya namanya Bank Persyarikatan. Nah, kelihatannya cerita yang lama itu tidak begitu manis. Ya. Nah sekarang ketika akan mendirikan Bank Syariah Muhammadiyah itu ada second consideration lah gitu. Mereka berpikir ulang. Ya, tapi mereka kalau di tingkat Ya. BPR itu sudah mulai. Banyak sekali BPR Muhammadiyah daerah-daerah. Baik Pak Antonio, menarik sekali percakapan kita. Kita mulai tadi dengan doa sholat duha itu ya, terus kemudian pengendalian diri yang tidak hanya berhenti selama bulan puasa ini, tapi menjadi sikap dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bicara spirit toleransi, rahmatan lil alamin tadi, ya, cerita mengenai bagaimana Bani Umayyah di Syria, Damaskus, kemudian juga cerita tentang Umar bin Khattab yang mewariskan tradisi dan suatu spirit toleransi yang besar dan kemudian menjadi teladan ya. Dan kemudian kita juga bicara tentang ya bagaimana menghindari yang haram tadi dan sebagainya gitu. Ada pesan untuk umat yang setengah berpuasa. Ekonomi sedang seperti ini, sulit kita cari uang. Apa yang baiknya kita bisa? Jadi puasa itu mengajarkan kepada kita untuk makan 2 kali. Biasanya 3 kali. Sahur dan jadi biasanya 3 kali kan, sekarang 2 kali. Jadi pesannya itu adalah pesan untuk berhemat. Pesan untuk berhemat. Satu pesan untuk berhemat. Yang kedua, puasa ternyata bukan bulan lemes, yaitu sejarah Islam itu menunjukkan kemenangan-kemenangan terjadi di bulan puasa. Ya, saya lihat ini Pak Antonio berpuasa tapi mukanya fresh. Alhamdulillah. Ya, bersinar mukanya. Ya. Alhamdulillah. Jadi ini adalah bulan produktif sesungguhnya. Kita lemes tuh karena nggak pernah puasa kecuali Ramadan. Itu sebabnya. Iya. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengextend semangat kejujuran. Semangat kedisiplinan terutama. Jadi salah satu pelajaran terpenting dari puasa adalah disiplin dan jujur. Dan misalnya gini, ini sebagai pamungkas, orang sudah berpuasa 12 jam, buka maghrib jam 6, teng jam 6, tapi jam 5.50 dengan sengaja tidak lupa, sadar, nggak sakit, minum, batal tidak? Batal kan? Batal. Oke, walaupun 10 menit lagi? Iya. Oke, jam 5.55, batal nggak? Ya sama. Oke, jam 5.59. Ya sama. Oke. Batal. What does it mean? Disiplin. Disiplin, ya. Oke. Jadi amal kita yang sudah 13 jam ini bisa hancur karena tidak disiplin 1 menit. Oke. Bangsa ini butuh 2 yang paling besar. 1 kedisiplinan, 2 kejujuran. Nah, Disiplin puasa dan kejujuran. mengajarkan itu. Saya kan bisa mengaku puasa ke Prof. Kemudian saya ke belakang, minum, makan, balik lagi ke sini. Tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat. Tapi itu tidak punya integritas. Nah, puasa mengajarkan kejujuran. Jadi jujur dan disiplin itu hanya ada di puasa. Bangsa ini memerlukan itu banget. Memerlukan itu banget. Kita gigih, kita jujur, kita disiplin, bangsa ini bisa maju. Baik Pak Antonio, menarik sekali percakapan kita, luar biasa dari pengalaman, wawasan. Dan sebentar lagi Islamic Center-nya di Melbourne, di Australia itu. Saya juga lagi bangun juga Islamic Center kedua. Di Sentul kan sudah 1. Sentul, ya. Oke, nanti sedang bangun juga di Hambalang. Di Hambalang. Mudah-mudahan nanti Prof bisa datang ngasih kuliah umum di Tazkiyah University. Baik, Anak-anak manajemen. Ya, baik. Ya, jadi Pak Antonio Shafi'i ini adalah seorang ustadz, seorang guru besar, seorang yang benar-benar memahami dan kemudian juga bisa bercerita, menyampaikan dengan wawasan yang sangat luas, tentu saja sangat kita butuhkan. Barangkali ini adalah pencerahan bagi kita, khususnya bagi saudara-saudara yang menjalankan ibadah puasa. Kami ucapkan selamat beribadah dan mari kita sambut hari kemenangan pada waktunya, begitu ya. Amin. Dan semoga apa yang disampaikan ini bisa membentuk semangat disiplin dan kejujuran tadi. Amin. Ya, terima kasih banyak, sama-sama, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Antonio Shafi'i. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Stay relevant.